Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Rahman Dhani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan PPL 1 dengan materi proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara di SMP Negeri 3 Batui. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku. Siang. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, untuk saat ini kita belajar materi tentang proses perumusan dasar negara ya. Sebelum kita masuk pada materi, cek dulu kehadiran anak sekalian ya. Iya, Yang Pak. pertama, Tesalonika. Hadir, Pak. Gusti Kade Ayu Mariska. Hadir, Pak. Oke. Komang Nevi Susilawati. Hadir, Pak. Wayan Purnamasari. Hadir, Pak. Pandu Wijaya. Pak. Oke. Ahmad Rifat Mufarid. Hadir, Pak. Siti Erlin Nur Azizah. Hadir, Pak. Kemudian Teguh Suprihatin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Novita Juliana. Oke, berarti alhamdulillah hadir semua ya. Silakan pimpin doanya Pandu. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak ya. Segala sesuatu yang akan kita lakukan itu perlu kiranya kita tahu apa yang menjadi tujuan. Demikian juga proses pembelajaran saat ini perlu kita tahu apa tujuan kita ya. Saya minta kesediaannya ya, Tesa coba dibaca apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Nah, sebentar. Ya, silakan, Tesa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menunjukkan nilai-nilai spiritual, disiplin, dan tanggung jawab, percaya diri sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih nak ya. Jadi itu sama-sama sudah kita dengarkan bersama terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti sebentar ya, hasilnya itu nanti anak sekalian kirim ke grup saya untuk jadikan bahan evaluasi dari segi dalam hal ini keterampilannya anak sekalian. Karena penilaian di situ ada 3, penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan itu akan saya nilai ya. Baiklah, kita untuk menyemangati ya, kita menyanyi dulu ya. Menyanyi dulu salah satu lagu-lagu nasional yang kita nyanyikan saat ini, lagu Garuda Pancasila. Bisa? Hafal semua itu lagunya? Hafal? Hafal, Pak. Hafal, Pak. Oke. Saya pimpin ya, saya pimpin hitungan ketiga, kita menyanyi sama-sama ya. Iya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah sudah kita sama-sama. Sekarang Bapak sampaikan dulu materi-materi tentang materi-materi yang kemarin kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila ya. Ingat, nilai-nilai Pancasila ini perlu kita tanamkan. Di situ ada 4 nilai. Yang pertama itu nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, keempat nilai
kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan, yaitu perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini, anak-anak sekalian sudah lihat gambarnya? Sudah. Oke, sudah ya. Ini gambar apa ini kira-kira anak-anak sekalian? Gambar pondasi, Pak. Pondasi, Nah, Pak. betul, pondasi ya. Ini pondasi gambar yang pertama. Gambar kedua apa? Gedung. Pada prinsipnya kita membuat sebuah gedung atau rumah itu senantiasa harus kita bangun pondasi terlebih dahulu sebagai dasar, ya, sebagai dasar. Kita juga untuk bernegara, ya. Apabila negara kita itu ingin negara kuat, harus didasari oleh pondasi yang kuat, harus dasarnya kuat. Pertanyaannya sekarang, dasar negara kita itu apa? Pancasila, Pak. Iya betul, Pancasila ya, Pancasila. Nah, jadi kaitannya dengan materi kita, pada prinsipnya pondasi kita itu harus kuat dalam bernegara. Nah, sekarang saya tampilkan ya anak sekalian, ada video pembelajaran, nanti tolong disimak. Kalau ada hal-hal yang penting tolong dicatat. Kedengaran suaranya, nak? Dengar, Pak. Ya, disimak ya. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokutsu Junbi Tyosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu. Yang pertama itu tentang pembentukan BPUPKI, ya. BPUPKI dibentuk oleh Jenderal Kumaikichi Hirada. Siapa yang bisa sampaikan apa tujuannya? Segala sesuatu yang dirasa penting terkait pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Iya, jadi itu tujuan daripada dibentuknya BPUPKI oleh Jepang. Kemudian slide berikutnya, ya kita lanjut lagi tentang perumusan dasar negara. Ini perumusan dasar negara. Nah, sekarang ya, setelah saya sudah menyampaikan agar supaya anak sekalian kembali paham terkait dengan materi yang kita pelajari. Untuk kesempatan saat ini saya akan mempersilahkan, karena kelompok kemarin kita sudah bagi, saya mempersilahkan kelompok 1 ya yang diketuai oleh Tesalonika untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Nanti sebentar setelah Tesa melakukan presentasi, kelompok lain bisa menanggapi ya atau memberikan pertanyaan. Bisa pahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, bisa. Silakan Tessa untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa di kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari adanya janji dari pemerintah Jepang yang memberikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia sehingga Jepang membentuk BPUPKI. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, itu hasil daripada kerja kelompok 1. Sekarang saya kasih kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan. Silahkan, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan. Siapa yang Saya, bertanya? Pak. Oke, Saya, Teguh. Pak. Iya, oke, silahkan Teguh. Apa yang melatar belakangi dibentuknya BPUPKI oleh Jepang? Oke, ya. Jadi pertanyaannya sangat bagus ya. Bang, untuk kelompok 1 siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Yang melatar belakangi dibentuknya BPUPKI oleh Jepang adalah adanya kekalahan-kekalahan yang dialami Jepang dalam Perang Asia Timur Raya pada tahun 1944 ditambah lagi dengan
pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu sehingga menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin kritis. Oke, tepuk tangan dulu. Sangat tepat sekali untuk jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya, ada yang mau bertanya untuk kelompok 2 ke kelompok 1? Ayo silakan. Oke, Trisha ya, Trisha. Mengapa Lanjut. sebelum ditetapkan sebagai dasar negara, sila pertama dalam Piagam Jakarta harus diubah? Siapa? Pandu ya, iya silakan Pandu. Karena adanya reaksi dari warga Indonesia Timur yang diwakili oleh Jilatu Harhari yang menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia Timur bahwa mereka keberatan dengan 7 kata di belakang. Oke, pintar semua ya. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa sampai sila pertama itu harus dirubah ya. 3 orang. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa? Yang mau menanyakan? Siapa namanya? Dia Ayu. Oke, Dia Ayu, silakan. Sebutkan rumusan dasar negara menurut Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Iya, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, ketua kelompoknya yang akan menjawab. Silakan. Rumusan dasar negara dirumuskan oleh 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Terima kasih banyak ya. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk penampilan kelompok 1 ya. Oke. Nah, jadi kita sudah sepakat tadi ya awal bahwa yang bertanya itu hanya kita bahas 3 orang karena waktu. Sekarang bergantian lagi ya karena masalah waktu nanti kita ingat juga ya. Sekarang saya hanya menyampaikan kepada anak sekalian, tolong ya ketika mempelajari tentang rumusan Pancasila ada informasi atau hal-hal yang penting di luar, mungkin dari internet ambilnya atau dari koran, itu bisa dijadikan sebagai referensi tambahan ya, agar supaya pengalaman atau ilmu yang anak-anak dapatkan tidak hanya berfokus pada buku materi yang ada ya. Itu. Kemudian juga saya ingatkan kembali, tolong dicatat materi-materi yang sangat penting. Karena terakhir itu ya saya sudah kirim linknya di WA Group masalah LKPD ya yang saya sampaikan sebelumnya, ada lembar kerja peserta didik, mohon dikerjakan. Setelah selesai kirim ke WA saya, nanti itu akan jadi evaluasi buat kita semua ya, buat anak sekalian untuk tambahan nilai ya. Sekarang saya mau tanya, apa masih ada yang kurang jelas atau gimana? Sudah jelas semua? Sudah ada. Oke, sudah ya. Kalau sudah jelas untuk pertemuan kita kali ini ya, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, meskipun proses pembelajaran hanya tatap maya, tapi semangat tetap harus kita tingkatkan ya. Kemudian saya minta ya anak-anak sekalian untuk menutup kegiatan kita, siapa yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan dari materi yang kita pelajari? Saya, Pak. Oh ya, Tessa, ya silakan Tessa. Menurut saya, kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini yaitu proses perumusan Pancasila diawali dengan bentuknya BPUPKI oleh Jepang yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan kemerdekaan negara Indonesia, termasuk tentang perumusan dasar negara. Kedua, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan sidang dan menghasilkan 3 keputusan penting. Salah satunya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Kasih, Pak. Iya, jadi ya oke, terima kasih anak ya. Jadi itulah kesimpulan terakhir kita dari materi yang kita sudah pelajari. Pertemuan kita kali ini saya minta ya kesediaannya ketua kelas Pandu ya, supaya bisa menutup pertemuan kita itu dengan doa. Silakan Pandu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih banyak. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.